kami di sini terdiri dari Cipayung, DPD 2 dan teman-teman OKP. Cipayung sendiri saya dari HMI, teman-teman dari GMNI, Pemkri sama Gamki dan GKI. Ya, pada kesempatan hari ini tanggal 11 bulan November tahun 2025 kita melaksanakan Rapim dan Musda. Tapi dalam kesempatan Rapim telah terjadi chaos karena soal verifikasi organisasi OKP, sehingga saya akan menjelaskan kronologis awal yaitu dengan dugaan pelanggaran mekanisme Rapim dan Musda DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan. Proses rapat pimpinan Rapim DPD 1 KMPI Papua Pegunungan sejak awal diduga kuat telah melanggar mekanisme organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan PO KMPI. Pelanggaran mendasar terjadi pada tahapan verifikasi organisasi kemasyarakatan pemuda OKP nasional dan lokal yang hanya dilakukan selama 5 hari, yakni pada tanggal 26 hingga 30 Oktober 2025 di Sekretariat. Hal ini secara jelas bertentangan dengan aturan organisasi yang mengamanatkan proses verifikasi tersebut wajib dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum rapat pimpinan paripurna daerah. Ketidaksesuaian ini memicu permasalahan besar pada hari pelaksanaan pertama 10 November 2025 di Aula Hotel Pilam Wamena. Meskipun kegiatan ini dihadiri oleh Sekjen DPP KMPI Pusat, rencana pelaksanaan Rapimurna terpaksa ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh penolakan dan keberatan atas proses verifikasi OKP yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terkesan tergesa-gesa. Dengan dasar penolakan tersebut, kegiatan akhirnya dipindahkan dan dijadwalkan ulang keesokan harinya di Hotel Sartika, Wamena. Pada hari kedua, 11 November 2025 di Aula Hotel Grand Sartika, Wamena, masalah verifikasi OKP kembali terjadi. Proses verifikasi masih belum maksimal dilakukan, namun panitia mengambil alasan keterbatasan waktu untuk melaksanakan jalannya Rapim. Pelaksanaan rapat pimpinan dilakukan secara sepihak dan terburu-buru yang diduga bertujuan untuk meloloskan salah satu bakal calon ketua DPD 1 dari 3 calon resmi yang mendaftar. Keputusan tersebut penting diambil dalam forum tidak dilakukan secara musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak sehingga memicu kericuan. OKP nasional dan OKP lokal yang hadir menyatakan menolak keras semua hasil dari keputusan yang diambil secara tidak demokratis tersebut. Sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan terhadap proses yang dianggap syarat kepentingan sepihak, 2 bakal calon yang merasa diundurkan yaitu Bung Wayan Keroman dan Bung Martin Kogoya menyatakan sikap mengundurkan diri dari seluruh proses Rapim. Mereka menegaskan bahwa seluruh mekanisme yang dijalankan adalah kepentingan tersistematis yang didorong oleh DPP Pusat dan DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan untuk memenangkan calon tertentu. Dengan demikian kami menyatakan pernyataan sikap mosi tidak percaya terhadap kepada DPD KMPI Pusat. Dengan melihat proses Rapim dan Musda DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan yang telah mencederai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PO Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI sebagai berikut. Yang pertama, DPP dan DPD 1 KMPI Papua Pegunungan tidak menjalankan Rapim dan Musda sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PO dan hasil Kongres ke-16 KMPI di Jakarta tanggal 8 sampai tanggal 10 April 2022, yang mana pada bab 1 keanggotaan pasal 1 syarat-syarat keanggotaan ayat 6 OKP yang berhimpun di KMPI sesuai tingkatannya wajib diverifikasi syarat-syarat keanggotaannya oleh tim khusus yang dibentuk Dewan Pengurus KMPI sesuai tingkatannya selamat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan musda. Namun yang terjadi di Papua Pegunungan verifikasi OKP dibuka hanya selama 5 hari, yaitu pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2025. 2.
dalam rapim DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan tidak berjalan sesuai prosedur organisasi yang mana DPP hanya mengesahkan verifikasi secara sepihak lalu membacakan SK penutupan sidang yang seharusnya dibahas dalam rapim DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan, yaitu tentang sidang pleno 1, 2, dan 3 tidak dilaksanakan. DPP langsung menutup sidang secara sepihak. 3. DPP terbukti menyalahi prosedur organisasi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga sehingga sidang tidak berjalan baik dan menguntungkan salah satu pihak sehingga berakhir dengan ricu atau kericuan dalam sidang. 4. Dengan melihat dinamika tersebut maka kami bakal calon Bayam Keroman dan Martin Kogoya serta seluruh pimpinan OKP Cipayu menyatakan diri tidak ikut serta dalam musda. 5. Dengan mempertimbangkan poin 1 sampai 3 maka kami meminta DPP berikan sanksi organisasi kepada DPD 1 KMPI Provinsi Papua Pegunungan dan tinjau ulang penetapan verifikasi OKP Cipayu karena tidak sesuai dengan prosedur organisasi. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pemuda Papua Pegunungan dan semua pihak yang telah mengikuti proses dinamika organisasi DPD 1 KMPI Papua Pegunungan. Kami ucapkan terima kasih yang berkenan di bawah ini Pendi Bayam Keroman sebagai calon ketua KMPI Provinsi Papua Pegunungan. Baik, lanjut. Martin Kogoya sebagai calon KMPI Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian kami dengan tegas menolak proses rapim dan musda pada tanggal 10 hingga 11 November tahun 2025. Hidup pemuda! Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup Cipayu! Hidup! Baik, terima kasih banyak. Shalom, selamat malam.